Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Rinto di Banjarnegara. Mas Rinto menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dia alami, dan hal ini berhubungan dengan istrinya, itu namanya Mbak Iyah. Kejadiannya sendiri sekitar tahun 2013, di mana waktu itu ya Mas Rinto sama Mbak Iyah itu belum lama menikah ya, baru sekitar 2 tahun. Dan Mas Rinto ikut sama mertua masih. Dan pada waktu itu Mbak Iyah ini lagi hamil besar. Mungkin hamil ya sekitar 7 atau 8 bulan lah, udah hampir melahirkan ya. Nah, awal-awal ya di kehamilannya Mbak Iyah itu semua itu baik-baik aja, normal-normal aja, nggak ada gangguan-gangguan apapun, terutama gangguan-gangguan mistis kayak gitu tuh nggak ada sama sekali. Sampai pada suatu hari, yaitu di saat kehamilan istrinya itu udah sekitar hampir 8 bulan seperti itu. Nah, mulai ada sesuatu yang aneh. Awalnya Mas Rinto itu nggak sengaja, masih sore sekitar setengah 9 malam. Mbak Iyah sendiri itu udah mulai rebahan, udah mulai tidur-tiduran. Katanya sini belakangnya tuh pegel gitu kan, dan Mas Rinto tadi juga sempat mijitin kakinya. Nah, ini karena udah memang mau tidur, Mas Rinto kan ke belakang dulu, buang air dan sebagainya gitu ya, sampai udah Mas Rinto itu mau balik ke kamar. Nah, begitu mau balik ke kamar, disitulah Mas Rinto langkah kakinya tuh berhenti. Loh, kok seperti itu? Nah, Mas Rinto malingin muka gitu. Jadi begini, Mbak Iyah itu beberapa bulan sebelumnya itu sempat potong rambut. Mikirnya itu, maksudnya mau melahirkan, nanti kalau rambut terlalu panjang itu pikirnya tuh ribet gitu kata Mbak Iyah. Mas, aku potong rambut ya. Ya sudah, sana potong rambut. Akhirnya dipotong dari rambut lumayan cukup panjang sepunggung. Ini dipotong cuman seleher segitulah, potong pendek. Nah, malam itu Mas Rinto melihat ada seorang perempuan itu yang bentukannya tuh plek kayak istrinya, lagi duduk di depan meja rias. Pintu kan memang masih terbuka, nggak dibiarkan tertutup ya. Dan di sana anggota keluarga yang lain juga masih pada melek. Rumah itu termasuk rumah yang penerangannya terang, nggak terlalu gelap banget kayak gitu, enggak. Jadi nggak ada kesan serem sama sekali. Nah, cuman itu begitu Mas Rinto balik mau masuk kamar, kaget tuh. Bentar, sempat buang muka gitu kan. Bukannya Iyah itu udah potong rambut ya. Nah, begitu nengok lagi ke sana ke dalam, seret, yang tadi duduk di depan meja rias itu nggak ada. Pindah, Mbak Iyah itu udah posisinya siap-siap tidur di atas kasur. Di situ itu pun juga masih melek, masih kipasan, kipat-kipit begini ya. Mas Rinto pun diem aja. Apa aku salah lihat tadi atau bagaimana? Semoga aku cuman salah lihat, pikirnya si Mas Rinto. Akhirnya dia pun ya tidur masuk ke kamar sana ya. Ngedongengin dulu istrinya gitu sampai akhirnya istrinya tertidur. Malam itu nggak ada kejadian apa-apa, tapi Mas Rinto masih mikirin. Pas pagi harinya ceritalah ke istrinya. Ya gitu kan, dipanggil, ya Mas, kenapa? Semalam aku itu kayak ngelihat kamu, cuman kamu dengan rambut yang belum dipotong, yang masih panjang. Masa Mas? Iya beneran. Loh kok serem ya Mas kayak gitu ya. Mbak Iyahnya takut lah diceritain begitu ya. Terus ya udah, tapi cerita itu menguap begitu aja. Mas Rinto pun dengan kesibukannya mencari nafkah, pulang gitu kan. Biasa begitu pulang ke sana itu udah lupa lagi. Nah, malam harinya pun seperti biasa kayak gitu kan. Cuman nggak ada kejadian seperti itu. Biasa aja, normal. Nah, giliran beberapa hari setelahnya, entah berapa hari setelah itu, Mas Rinto kan lagi tidur. Istrinya juga udah tidur. Istrinya tuh posisinya ke sana mepet ke tembok, Mas Rinto yang deket ke lantai gitu, tinggal turun kakinya. Soalnya tempat tidurnya itu juga dipepetin ke arah tembok sana.
Mas Rinto lagi tidur. Dia itu terbangun gara-gara ada suara. Ada suara istrinya tuh lagi ngomong. Cuman nggak tahu ngomong sama siapa, cuman geremang-geremeng, intinya seperti itulah. Mas Rinto pun bangun begini, melek, nengok ke arah suara kan. Dan suara itu datang dari itu depan meja rias. Nah di situ Mas Rinto ngeliat, iya istrinya itu lagi duduk di sana, cuman nggak sempat ngeliatin ke arah cerminnya karena ketutupan sama badannya si Iya tersebut. Ya yang bikin aneh itu, loh kok Iya rambutnya panjang lagi gitu ya? Kok bukannya Iya udah potong rambut ya? Terus akhirnya apa? Nengok kan ke sini. Nah nengok itu ada Iya di situ. Iya dengan rambut pendek. Balik lagi nengok ke sana, sosok itu udah ndak ada. Mas Rinto pun bangun. Ini aku 2 kali loh udah ngalamin seperti ini, dan aku yakin ya ini udah lebih dari sekali. Kayaknya ini bukan cuman perasaan doang, tapi bisa jadi ini memang udah ya beneran seperti itu. Jangan-jangan kamar ini tuh ada setannya atau apa gitu kan. Pikirannya itu udah mulai curiga, udah mulai kacau, dan malam itu akhirnya apa? Mas Rinto nggak bisa tidur. Ya bisa tidur cuman udah menjelang pagi. Dan keesokan paginya Mas Rinto langsung ngomong sama orang tuanya, Pak Bu, aku semalam, belum ngomong sama istrinya ya, aku semalam Pak Bu ngelihat Iya, dan gak cuman semalam doang, ini kedua kalinya. Iya kan udah potong rambut ya Pak Bu, tapi kok aku ngelihatnya Iya rambut panjang katanya. Nah ini sih ibu mertuanya itu langsung takut gitu. Loh kok bisa kayak gitu? Bingung kan? Aku juga ndak tahu gitu kan. Sama-sama bingung, dan narator juga bingung. Tadi namanya siapa ya? Iya sama suaminya itu siapa ya? Tak ganti aja ya namanya, lupa soalnya. Kebiasaan, mohon maaf. Kebiasaan narator itu suka lupa nama, padahal di awal udah pede banget. Jono aja ya, Bowo atau siapa gitu namanya tadi. Labis lah tak ganti namanya jadi Bowo, nanti biasanya belakangan itu ingat lagi. Nah ini si Mas Jono, Mas Rinto, oh iya Mas Rinto. Nah Mas Rinto itu ya kayak gitu, bingung, aku juga nggak ngerti. Ini mertuanya, ibunya juga ketakutan, bapak sih tampak terlihat tenang gitu ya. Dan akhirnya bapak itu, ya wis lah, ndak usah dipikirin, kata bapak itu cuman bilang seperti itu. Iya Pak, udah. Mas Rinto pun ada harap-harap. Biasanya orang tua itu untuk masalah beginian itu suka ada solusi, jam terbangnya itu lebih tinggi, apalagi mereka berdua itu orang dulu gitu ya. Jadi ada semacam ketenangan lah di situ. Ya semoga beneran ndak apa-apa gitu ya. Aku takutnya kenapa-kenapa. Nah, Mas Rinto kan berangkat kerja, ngantuk-ngantuk dipaksa gitu kan, tetap aja udah berangkat, ini kewajiban. Nah sore harinya pulang, diajak ngobrol sama bapak di teras. Waktu itu belum mandi, baru bener-bener balik. Tok sini Tok. Oh J Pak, bapak mau ngobrol katanya begitu. Oh J Pak, ini mengenai Iya, kata si bapak. Bapak itu ya tadi sempat ngobrol, sempat nanya sama beberapa teman gitu kan, cerita-cerita lah apa yang kamu alami itu. Ya mereka nanya, kalian berdua itu sebelumnya beberapa waktu yang lalu itu pernah nggak sih ngelewatin atau memasuki atau menginjak ke suatu daerah yang sebelumnya kalian nggak pernah lewat situ gitu. Mas Rinto mikir, ah iya Pak, pernah, kata Mas Rinto. Jadi udah lupa sih Pak, mungkin sekitar seminggu yang lalu, kata si Mas Rinto. Waktu itu main ke rumah temannya Iya, dan ya ngelewatinya itu Pak, kuburan Cina, kata si itu. Oh lewatnya situ, iya. Emang kenapa ya Pak ya? Apa Iya kesambet di situ? Enggak tahu Iya kesambetnya atau enggak gitu kan. Soalnya Bapak juga belum minta tolong teman Bapak itu buat nengok ke sini, katanya seperti itu. Ya, si Mas Rinto pun jadi, wah jangan-jangan ini ada hubungannya sama itu gitu kan.
Dan orang tuanya juga masih ngambang informasinya. Ya sudah, malam itu pun normal seperti biasa. Sampai akhirnya malam harinya lagi waktu itu Mas Rinto itu kepikiran. Terus waktu itu dia itu masih melek gitu ya. Merem-melek. Padahal kemarin itu kan kurang tidur. Cuman ini aku mau tidur tapi yo takut gitu kan. Takut. Nggak tahulah wis pokoknya bayangan sendiri si Mas Rinto. Bayanginnya itu yang serem-serem. Dan Mas Rinto itu belum tidur, dia tuh cuman meremin begini mata, tapi pikiran itu masih jalan ya. Nah tiba-tiba Mas Rinto buka mata begini, itu ngelihat di meja rias di depannya, ada perempuan itu, perempuan dengan rambut panjang, maksudnya bukan seperti rambutnya Mbak Iyah yang baru saja dipotong. Beberapa perempuan yang beberapa hari lalu dilihat oleh si Mas Rinto tadi. Dia tuh diem aja di depan itu, Mas Rinto ngeliatin. Dia itu mau nengok ke kiri, mau nengokin Iyah, itu kepala itu ndak bisa nengok, katanya cuman kayak tegang gitu ngeliatin sih. Itu terus, itu siapa ya, kepikiran. Bahkan apa sih Mas Rinto itu sempat manggil, ya, itu kamu bukan ya, dipanggil gitu. Dan si perempuan itu nengok yang ada di depan kaca. Nengok pelan-pelan begini ke arah Mas Rinto, dan disitulah Mas Rinto melihat mukanya. Mohon maaf ya, bukan mau rasis atau gimana, enggak, cuman ini gambaran aja mukanya. Mukanya itu kayak muka orang Cina, cuman apa? Putihnya itu putih banget, ya pucet kelewat pucet lah katanya. Mukanya tuh putih semuanya, dan apa matanya tuh kayak seripit, kayak segaris doang kata si Mas. Itu si Mas Rinto-nya, ini siapa gitu kan, ini siapa. Dan si perempuan itu bangun berdiri. Begitu bangun, jembul perutnya, sama-sama lagi hamil kayak istrinya si Mbak Iyah itu. Si Mas Rinto pun akhirnya manggil-manggil, berarti ini bukan Iyah gitu kan, ini bukan Iyah. Dan dia pun manggil, ya, manggil istrinya yang lagi tidur. Istrinya pun bangun, ya Mas, kenapa Mas? Nah di situ Mas Rinto bisa nengok. Dan ini Mbak Iyah yang bener gitu ya. Kenapa Mas, kamu kenapa? Balik lagi nengok ke sana, sosok itu udah ndak ada. Ndak apa-apa ya, aku mimpi buruk, kata si Mas Rinto itu cuman begitu. Aku mimpi buruk, kamu mimpi apa Mas? Ndak lah, kata si Mas Rinto, udahlah, ndak usah dibahas katanya. Udah yuk tidur lagi. Itu beneran keringetan sampai dikipasin gitu sih Mas Rinto. Gerah banget waktu itu ya. Ketakutan. Mas Rinto ngajakin Mbak Iyah tidur. Mbak Iyahnya udah balik lagi tidur. Dia itu ndak bisa. Susah, aku tuh susah banget. Bahkan apa? Bolak-balik kanan kiri terus seperti itu. Mbak Iyahnya udah pules. Dan waktu itu ya karena lagi hamil besar. Jadi posisi kan katanya kalau telentang begini tuh ndak enak. Sesek. Tidurnya itu tidur miring. Ya kadang sesekali miring kanan ngadep ke arahnya Mas Rinto. Kalau udah capek putar posisi ke kiri ngadep ke arah tembok sana. Nah, ini Mas Rinto lagi ketakutan seperti itu, cuman merem-melek kayak tadi ya. Dia pun berusaha buat merem begini lagi. Mata sesekali dilirik ke arah meja rias di situ. Dilirik begini. Tidak ada apa-apa, alhamdulillah kosong. Dia pun mencoba untuk tidur, dan akhirnya Mas Rinto itu tidur. Tidur itu cuman sebentar, kayak dikagetin gimana sih ya. Kadang kan ada seperti itu ya, baru les begini, itu kayak tahu-tahu tiba-tiba itu kayak kaget, dan akhirnya terbangun gitu kan, melek. Nah begitu melek, ini posisinya Iyah. Mas Rinto posisinya berarti tidurnya itu miring, dibelakangi oleh Mbak Iyah yang ngadep ke tembok ke sana. Mas Rinto bangun, ngeliatin istrinya gitu kan. Awalnya normal gitu aja. Tapi loh, rambut istrinya kok jadi panjang. Mas Rinto diem aja di situ. Ini Iyah bukan ya? Ya, gitu kan, dipanggil ya. Si Mbak Iyahnya nengok. Nggak ada omongan iya Mas atau apa. Dia tuh cuma nengok begitu aja. Lagi-lagi
itu mukanya adalah, ya bukan muka istrinya, mukanya seperti yang digambarkan tadi, muka putih pucet, kayak pakai topeng, dan ya matanya itu cuman segaris doang, sepelirit doang. Di situ Mas Rintonya akhirnya bangun. Dia nggak bangun histeris, teriak-teriak gitu, enggak ya. Dia tuh bangun, dia tuh mikir ini iya, bukan ini iya, bukan. Sampai akhirnya apa Mbak Iya? Mas, kamu kenapa? Kamu kenapa? Yaitu ternyata balik lagi ke Iya yang semestinya dengan rambut pendeknya seperti nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mas, kamu kenapa sih Mbak Iya pun akhirnya bangun. Mas Rinto duduk di pinggiran kasur di sana, ngeliatin meja rias itu, terus nunduk lagi, ngeliatin ke arah Iya. Mas, kamu kenapa? Kamu kenapa? Ditanya gitu kan sama si Mbak Iya. Dan akhirnya Mbak Iya pun turun. Bentar ya Mas ya, ternyata Mbak Iya itu bangunin bapaknya. Pak, itu Mas Rinto nggak tahu kenapa ya. Nah malam itu kan akhirnya ngobrol. Gimana Rin? Pak, aku ngeliat itu lagi Pak, kata si Mas Rinto. Ya sudah gini aja, kata si bapak mertuanya. Itu meja rias, mending dikeluarin aja bagaimana katanya. Iya Pak, aku setuju, kata si Mas Rinto. Dan akhirnya apa, malam-malam ya udah gotang-gotong gitu ya, mindahin, ngeluarin si meja rias, ditaruh di depan kamar di situ. Mas Rinto pun ya sudah kembali untuk istirahat lagi. Akhirnya malam itu tertidurlah, saking ngantuknya, kemarin kurang tidur, malam ini pun kayak gitu. Dia pun akhirnya tidur pules banget. Pagi harinya sengaja nggak dibangunin sama bapak mertuanya itu sampai ya udah mepet-mepet waktu kerja lah. Waktu itu kan berangkatnya sekitar jam 8. Biasanya Mas Rinto itu jam 5 itu udah bangun. Ini dibangunin ya sekitar jam 7 sama Mbak Iya. Mas Rinto pun bangun gitu kan. Jam berapa sekarang? Udah jam 7 Mas. Loh, kesiangan. Tapi ya nggak kesiangan. Dia pun buru-buru sarapan dan sebagainya, langsung berangkat ke sana. Nah malam harinya, sore harinya saat pulang, bapak itu ngomong, Rinto nanti malam mau ada tamu kesini, temannya bapak katanya gitu kan. Oh iya Pak, ini berhubungan dengan itu ya Pak, yang aku alami, yang Iya alami gitu ya. Iya katanya begitu. Dan akhirnya apa, malam harinya sekitar jam 8 datanglah 2 orang seumuran bapak mertuanya, 2 orang itu ya, datang ke situ. Ada salah satunya itu bawa ada tas besar. Ini mau kemana gitu kan, bawa apa aja gitu. Akhirnya apa ya, ngobrol-ngobrol. Kemarin katanya habis ke sana ya, kata itu. Iya betul Pak, saya sama istri itu ke sana. Ya Mbak Iyahnya pun di situ. Nah si bapak yang satunya itu merhatiin terus Mbak Iyah, ya. Mbak Iyah pun ngelihat begini, tapi nggak jawab iya gitu. Ya, ini kamu kan ya? Ditanya begitu, ya ini kamu kan ya? Si Mbak Iyahnya diem aja, cuman ngeliatin nggak iya atau apa. Harusnya kan adab gitu, ditanya sama orang tua, ini kamu kan ya? Iya gitu, minimal jawab seperti itu, J atau bagaimana. Ini tuh diem aja, cuman ngeliatin. Ya ditanya terus sama si bapak itu, ini kamu atau bukan ya? Ya. Akhirnya kan perhatian tertuju ke Mbak Iyah semuanya. Ya ini kamu bukan ya? Mbak Iyahnya diem aja gitu. Terus apa? Pelan dia tuh kayak senyum begitu. Si Mas Rintonya, astagfirullahaladzim, ini kenapa istriku kok loh? Kok jadi seperti itu, senyum-senyum begitu? Oh ini berarti bukan Iya ya, diajak ngobrol kayak gitu sama yang satunya. Kamu siapa? Ditanya. Ya dia menyebutkan satu nama lah. Kayak orang kerasukan, tapi kerasukannya itu kerasukan tenang, cuman diem aja. Terus bilang, kasihan anak ini, Iya itu kan lagi hamil. Ya kamu jangan ganggu seperti itulah. Saya tahu kamu tinggalnya di sana dan kamu pengen kan dibalikin ke situ, kata si bapak-bapak tadi. Si Mbak Iyahnya tuh ngangguk begitu dan ya Mas Rinto takut ya, ini kenapa sih? Cuman rambutnya masih pendek ya waktu itu. Dan akhirnya apa? Ya sudah kalau begitu nanti tak pulangin lagi ke sana. Kasihan, jangan di sini, jangan di Iya. Iya kan mau melahirkan. Nanti kalau misal kamu di sini lama-lama,
nanti kesehatannya terganggu gitu kan. Nggak boleh lah, nggak seperti itu caranya. Si bapak itu ngomong halus dan ya kamu nurut ya gitu kan. Si Mbak Iyahnya pun mengangguk begini aja. Ya sudah, setelah itu Mbak Iyah itu kayak orang bingung, kayak sadar lagi. Kenapa mas kok pada ngeliatin aku, kata si Mbak Iyah. Mas Rintonya, oh nggak apa-apa, ya nenangin lah gitu. Udah nggak apa-apa katanya gitu. Terus udah lanjut lagi, ini ngobrolannya jadi nggak nyambung gitu. Si bapak-bapak itu kayak buat mecahin suasana begitu aja, dan akhirnya jam 10 malam selesai. Si bapak itu pun permisi. Nah, saat permisi, salah satu dari mereka itu nggak mau salaman. Jadi tangannya itu di belakang terus. Ya namanya mau pulang kan salaman-salaman begitu. Nah ini yang teman yang satunya, ini udah biarin, nggak usah salaman dulu, susah soalnya kata. Mas Rinto pun udah mulai curiga, iya ya kok tangannya di belakang terus, ya lagi ngapain gitu. Dan akhirnya mereka kan keluar, si bapak itu tangan masih di belakang begini, nggak mau nyalamin atau apa. Begitu udah pulang ke sana, mereka tuh datang dengan cara jalan kaki. Terus udah jalan ke situ, nah di kejauhan, disitulah Mas Rinto baru ngelihat ada satu sosok yang digendong sama si bapak tadi. Rambutnya itu panjang, seperti yang Mas Rinto lihat di kamar. Dan posisinya itu nengok ke arahnya Mas Rinto. Itu dengan muka yang itu tadi. Mata yang super sipit itu ya, mukanya tuh putih semuanya. Mas Rinto pun, Pak, itu Pak. Udah Rinda apa-apa katanya. Udah enggak apa-apa, itu udah dibawa pulang. Mas, kenapa sih mas? Ada apa sih mas? Mbak Iya kan memang nggak ngerti dari awal ya. Jadi gini ya, gimana ya Pak bahasanya ya Pak ya? Ya, iya itu ada yang ngikutin, kata si Bapak. Oh, aku ada yang ngikutin Pak. Iya, yang ngikutin itu dari sana, dari kuburan Cina katanya waktu itu. Kamu kan sama Rinto kan pernah lewat ke situ waktu. Iya betul, dan ya itu, kamu diikutin sama sosok yang ada di situ, dan sekarang itu sosoknya lagi dibawa pulang. Ini Rinto ngelihat ya Rin tadi. Iya Pak, aku ngelihat Pak. Oh pantesan tadi si bapak tadi nggak mau salaman, tangannya itu di belakang. Ya itu lagi ngegendong, kata bapaknya tuh begitu. Digendong Pak pulangnya. Iya lagi digendong ke sana. Ya sudah, malam itu pun akhirnya Mas Rinto yang dari sebelumnya itu kan kurang tidur, oh balas dendam, langsung blek tidur, bener-bener pules banget sampai pagi. Nah udah, keesokan paginya dan hari-hari selanjutnya itu ndak terjadi apapun. Cuman pada suatu malam ini, beberapa hari menjelang kelahirannya Mbak Iya, Mas Rinto itu malam-malam istrinya belum tidur, sekitar jam 9 itu masih nonton TV. Ada ibunya juga di ruang tengah. Bapak pun di dalam sana ya. Mas Rinto itu duduk-duduk di teras di luaran sana. Ya nanti ngabisin rokok, habis itu udah aku mau tidur intinya. Nah ini lagi duduk di teras di situ, tiba-tiba ada yang lewat. Dan yang lewat itu adalah sosok yang itu. Yang katanya udah dibalikin ke sana, itu sosok perempuan lagi hamil. Enggak digambarkan pakaiannya seperti apa ya, Mas Rinto mungkin lupa, tapi enggak digambarkan. Mungkin bentukannya ya pakai daster merah atau daster putih atau apapun lah. Ya Mas Rinto mengenali perempuan itu dari mukanya yang putih itu lewat, kan depannya itu pakai pagar bambu gitu ya. Ini jalan, cet, dan Mas Rinto itu nggak bisa kemana-mana saat sosok itu lewat. Itu cuma nyampe rokok aja tuh dipegangin begini, loh dia lagi. Dia cuma lewat begitu doang, terus senyum, ya cuman senyum ke sana sampai habis. Nah begitu udah habis, Mas Rinto langsung masuk ke dalam, cerita langsung kan ke orang tuanya begini. Nah ya, orang tuanya pun akhirnya keesokan harinya, malam itu nggak terjadi apa-apa. Keesokan harinya laporan lagi sama temannya, oh nggak apa-apa itu, dia nggak apa-apa, itu cuma nengokin iseng doang katanya. Loh tapi kan nanti repot balikin lagi ke sana. Udah nggak apa-apa, kata si bapak itu, udah nggak apa-apa, udah nggak usah dipikirin. Dan alhamdulillahnya sampai Mbak Iyah melahirkan itu udah nggak ada gangguan apapun,
semuanya itu normal. Sosok-sosok yang aneh-aneh itu pun udah nggak ada. Ya, itu aja satu cerita dari Mas Rinto mengenai yaitu tadi istrinya yang mungkin diikutin sama satu sosok dari kuburan Cina di sana kali ya. Terima kasih banyak Mas Rinto atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.